Dari berita ini, banyak menyimpulkan bahwa OJK akan mencabut semua izin-izin dari aplikasi pinjolnya. Seperti yang kita tahu ya, pinjol legal saat ini itu ada 102 jumlahnya. Dan ini akan dievaluasi, akan disortir, dan kemungkinan besar akan menjadi semakin menipis, dan juga bisa jadi kemungkinannya semuanya akan dicabut izinnya dan akan menjadi pinjol ilegal. Ya meskipun kemungkinannya kecil sih, karena ya ada beberapa pinjol-pinjol legal yang memang layak dan memang bisa untuk dipertahankan izinnya. Jadi inti dari berita tersebut sebenarnya adalah OJK ini sedang menggodok sebuah sistem baru, sistem perizinan yang mana sistem ini nantinya akan menghindarkan nih pinjol abal-abal, pinjol yang tidak kompeten, pinjol yang mungkin suka melanggar aturan, yang bunganya berlebihan, dan juga pinjol-pinjol yang sering banget digunakan nasabah untuk gagal bayar dan nasabah mendapatkan banyak teror-teror dari pinjol tersebut ya. Jadi pada dasarnya tujuan dari informasi tersebut adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa OJK sedang gencar-gencarnya mengantisipasi, menggodok dan meningkatkan pengawasannya. Karena kita tahu ya, fungsi OJK adalah pengawasan terhadap aplikasi fintech-fintech seperti ini. Jadi banyak kasus di sini yang bisa kita jadikan pelajaran, banyak hal di sini yang bisa kita jadikan pelajaran. Inti dari berita itu adalah di mana OJK ingin bekerja sama dengan Menkominfo untuk memberantas pinjol-pinjol yang nakal dan membuat sebuah sistem informasi yang mana sistem informasi tersebut ingin mengintegrasikan perizinan secara akurat, secara real time. Jadi kita juga pasti tahu ya, OJK juga menekankan biar gampang mantonya, biar gampang kontrolnya. Karena seperti yang kita tahu ya, OJK sebelumnya itu telah menaikkan minimal modal inti dari fintech itu menjadi 25 miliar ya. Jadi kalau fintech atau pinjol-pinjol ini nggak punya modal 25 miliar, ya jangan harap izinnya masih akan bertahan, ya jangan harap dia akan tetap menjadi pinjol legal. Bisa jadi pinjol-pinjol tersebut akan diubah menjadi pinjol ilegal. Intinya pokoknya sistem semua fintech, semua pinjol itu terintegrasi jadi satu dengan OJK ya. Sekali lagi biar pengawasannya lebih gampang. Nah, kemudian di berita tadi juga diinformasikan bahwa ini ditargetkan berakhir di tahun ini. Jadi tahun ini itu sistem tersebut harapannya sudah beres, semua izin akan dievaluasi, disortir, dan kalau memang tidak memenuhi syarat dan memang terkesan pinjol yang dalam tanda kutip nakal, nah itu akan dieliminasi atau menjadi pinjol ilegal. Nah, setelah itu mungkin banyak di antara teman-teman akan bertanya-tanya ya, kalau mereka menjadi ilegal, kira-kira gimana tuh nasib orang-orang yang gagal bayar di sana? Sebenarnya untuk masalah hal ini itu ada dua versi, yaitu ada dua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ya jelas kalau karena mereka tidak operasi, mereka tidak mendapatkan izin, maka utang kalian akan dianggap lunas dan utang kalian akan hangus begitu aja. Nah ini harapan semua orang ya, tapi ternyata tidak semudah itu karena ada opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah pinjol tersebut masih diberikan kesempatan untuk mengajukan izin ulang ya, untuk melakukan evaluasi ulang, untuk memperjuangkan izinnya. Ya mungkin ada tenggat waktu, mungkin sebulan, 2 bulan, 1 tahun, terserah, yang penting memenuhi syarat OJK lagi, dia baru bisa mendapatkan izinnya kembali. Mungkin ini plusnya adalah kalian bisa beristirahat sejenak dari teror-teroran. Nah, minusnya adalah ya utang kalian nggak bahkan bisa hangus begitu saja. Terus kemudian untuk masalah dislik OJK. Dislik OJK saya rasa itu bakal tetap ada. Karena kan yang melaporkan itu bukan pinjol aslinya, melainkan bank pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol tersebut. Artinya misal ada pinjol, misal ada kami lah ya, ada kami ini bangkrut nih, izinnya dicabut oleh OJK. Nah sedangkan ada kami bekerja sama dengan misal Bank Jago atau Neobank. Nah yang ada di dislik OJK kalian itu adalah Bank Jago atau Neobanknya. Baru deh kalau misalnya ada kaminya bangkrut, Neobanknya bangkrut, baru mungkin slik OJK kalian bisa hilang. Tapi menurut saya kalau sudah ada sangkut pautnya dengan bank, kemungkinan kecil sekali akan hilang dengan sendirinya. Jadi kalian harus mengurusnya. Kalau misalnya memang kalian ada pembayaran tapi mau bingung bayar kemana, nah ini bisa diurus nih ya, bekerja sama dengan banknya, terus bikin surat keterangan, terus lalu diurus ke OJK, nanti akan beres, slik OJK kalian akan bersih kembali. Tapi tetap tidak semudah yang kita bayangkan ya, prosesnya pasti ribet, birokrasinya pasti berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat, dokumen yang dibutuhkan juga mungkin nggak sedikit teman-teman. Namanya
namanya juga usaha ya, mau itu berhasil, mau itu gampang, mau itu ribet, yang penting kan tujuan kita tercapai. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga ya harapan kalian saya pasti tahu lah ya. Semoga 102 pinjol legal itu semuanya izinnya dicabut dan menjadi ilegal dan sudah tidak ada pinjol-pinjol lagi. Kalaupun ada, biarkan pinjol-pinjol tersebut yang memang sudah benar-benar ya bisa aman, bisa nyaman dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.